Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Meliani dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Yang pertama adalah dasar-dasar kelompok sosial. Yang kedua adalah berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial di masyarakat. Nah, yang pertama adalah dasar-dasar kelompok sosial. A. Hakikat kelompok sosial atau pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Suherjono Swekanto. Menurut Suherjono Swekanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Yang kedua adalah menurut Paul B. Horton. Horton menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran atau keanggotaannya dan saling berinteraksi. Yang ketiga adalah Joseph Rocket and Roland Lee Warren. Kedua ahli sosiologi ini mendefinisikan kelompok sosial berbagi kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia. Di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Keempat adalah menurut Mayor Pollack. Pollack mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Nah, yang B, syarat dan ciri kelompok sosial. Robert K. Martin. Syarat dan ciri-ciri menurut Robert K. Martin antara lain, yang pertama adalah memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Yang ketiga adalah pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang sebagai anggota kelompok. Nah, yang C, faktor pembentukan kelompok sosial. Secara umum, ada beberapa faktor dan pembentukan kelompok, yaitu yang pertama, faktor berdasarkan hubungan kedekatan yang dimiliki oleh anggota. Nah, yang kedua, faktor geografi yang menunjukkan kedekatan tempat tinggal. Nah, yang ketiga, faktor kesamaan tujuan yang memiliki anggota. Nah, yang keempat, faktor kesamaan kepentingan. Nah, yang kedua, berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Nah, yang pertama adalah klasifikasi menurut cara terbentuknya. A. Kelompok semu. Kelompok semu muncul di tengah-tengah pergaulan hidup manusia, sifatnya sementara tapi mempunyai kemungkinan untuk membentuk tradisi atau ikatan sebagai anggota. Nah, yang selanjutnya, kelompok semu ini biasa disebut dengan khalayak ramai ataupun khalayak umum. Kelompok semu tidak memiliki aturan-aturan sebagai pengendali kelompok tersebut. Ada beberapa ciri dari kelompok semu ini. Di antaranya yaitu tidak direncanakan kejadiannya, tidak adanya unsur kesengajaan sangat mendadak atau spontan. Yang kedua, tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu, tidak adanya interaksi, tidak adanya interrelasi, tidak adanya komunikasi secara terus-menerus, tidak ada kesadaran saat berkelompok. Kehadirannya tidak konstan. Yang B, kelompok nyata. Di sisi lain, kelompok nyata adalah kelompok sosial yang lebih terorganisir. Kelompok nyata terdiri dari kelompok statik, kelompok sosietal, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Ciri-ciri dari kelompok ini adalah sebagai berikut. Pertama, tidak ada perencanaan, tidak ada kesengajaan, namun bukan berarti sangat mendadak atau spontan, melainkan sudah terbentuk dengan sendirinya. Tidak terhimpun atau tidak terorganisir dalam wadah tertentu. Tidak adanya interaksi, tidak adanya interrelasi, dan tidak adanya komunikasi yang terus-menerus. Tidak adanya kesadaran berkelompok, kehadirannya secara konstan. Yang kedua adalah klasifikasi menurut erat longgar, ikatan antar anggota. Klasifikasi kelompok menurut erat longgarnya, ikatan antara dapat dibedakan menjadi game is have dan guess have. A. Penguyuban game
Gemeinschaft. Paguyuban adalah kelompok sosial anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Bentuk-bentuk paguyuban menurut Ferdinand sebagai berikut. Paguyuban ikatan darah, paguyuban tempat, paguyuban atas dasar ideologi. B. Patembayan Gesellschaft merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk waktu yang pendek. Strukturnya bersifat mekanis dan bersifat sebagai berikut. Bentuk dalam pikiran belaka. Yang ketiga adalah klasifikasi menurut kualitas hubungan antar anggota. A. Kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang jumlah anggotanya lebih sedikit. Walaupun tidak setiap kelompok yang anggotanya sedikit adalah kelompok primer. Hubungan antara anggota bersifat personal atau saling kenal secara pribadi dan mendalam, diwarnai oleh kerjasama sering bertatap muka dalam waktu lama, sehingga terbangun keterlibatan perasaan yang dalam. Yang B adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang jumlah anggotanya banyak. Hubungan antar anggota bersifat impersonal atau tidak saling kenal secara pribadi, lebih diwarnai oleh kompetisi, jarang bertatap muka dalam waktu lama, sehingga tidak terbangun hubungan-hubungan yang emosional. Hubungan yang ada lebih bersifat fungsional, artinya orang bukan dilihat dan segi siapanya, melainkan lebih dilihat dan segi apa gunanya bagi pencapaian tujuan kelompok. Yang keempat adalah klasifikasi menurut pencapaian tujuan. A. Kelompok formal. Kelompok formal merupakan kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang disengaja diciptakan oleh bersifat memaksa atau kelompok untuk mentaati peraturan. Persamaan visi dan misi dari anggotanya menyebabkan kelompok formal terlihat seperti kelompok yang semata-mata mengejar tujuan tertentu. Persamaan visi misi dan pemahaman terhadap tujuan kelompok menjadi ciri khas kelompok sosial tipe ini. Yang B. Kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok sosial yang terbentuk dengan sendirinya, sehingga kelompok ini tidak mempunyai struktur yang jelas. Pertemuan yang sering terjadi di antara anggota menjadi latar belakang terbentuknya kelompok ini. Yang kelima adalah klasifikasi menurut Merton dan Robert K. Merton berpendapat bahwa keanggotaan dalam suatu berkelompok bukan berarti seseorang akan menjadikan kelompoknya sebagai acuan dalam cara bersikap, cara menilai, ataupun cara bertindak. Terkadang seseorang tidak menjadikan kelompoknya sebagai bahan acuan bagi perilakunya. Berdasarkan pengamatan yang Merton lakukan, ia membagi kelompok menjadi membership group dan referensi group. Yang pertama, A. Membership group. Membership group adalah kelompok sosial setiap anggotanya secara jelas menjadi bagian dalam kelompok tersebut. Contoh, seorang anggota TNI akan berperilaku sesuai dengan ketentuan dari kelompok, di mana dia menjadi bagian di dalamnya. TNI adalah membership group dari orang tersebut. Yang B. Referensi group. Referensi group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilaku sesuai dengan kelompok acuan. Contoh, seorang anggota suatu parpol yang kebetulan menjadi anggota DPR, maka DPR adalah membership group baginya, tetapi jiwa dan pikirannya terikat pada pertanyaan yang menjadi referensi grup baginya. Keenam adalah klasifikasi menurut sudut pandang. A. In-group atau kelompok sendiri. In-group adalah merupakan suatu kelompok sosial yang menjadi tempat individu untuk mengidentifikasi dirinya. Misalnya, Rani adalah siswa di SMA 3, maka dia akan berkata kepada temannya yang bukan dari SMA 3 dengan sebutan sekolah kami. B. Outgroup atau kelompok luar. Outgroup merupakan suatu kelompok sosial yang kebalikan dari in-group. Terkadang ditandai dengan sikap antipati sehingga dapat menjadi dasar munculnya sikap etnosentris. Misalnya saja kami atau kita dilawankan dengan mereka. 7. Solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik yaitu dibangun tumbuhnya kesadaran akan kolektivitas
kesamaan bersama, sedangkan solidaritas organik didasarkan pada dibangun tumbuhnya kesadaran akan pembagian kerja yang kompleks dan ketergantungan yang tinggi.